Jelang berakhirnya bulan Safar, tradisi mulai berlangsung di sejumlah daerah. Di Cirebon, salah satunya, warga berebut sedekah berupa uang koin bercampur beras yang dibagikan keluarga keraton. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Pepatah itu cocok menggambarkan tradisi Tawurji yang digelar Keraton Kanoman Kota Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana tidak, dalam tradisi di akhir bulan Safar, keluarga keraton berbagi sedekah dengan menebar uang koin yang bercampur beras serta makanan kecil. Dipimpin langsung oleh Sultan Raja Muhammad Emiruddin, warga meyakini Tawurji atau sedekah keraton ini membawa berkah. Tak ayal, mereka berebut demi mendapatkannya. Bahwa dengan bersedekah, dengan berbagi, kita bisa mengurangi harta-harta kita yang kotor menjadi ringan, menjadi bersih. Tentunya ya dengan bersedekah kita bersama-sama mengharapkan ridho Gusti Allah. Serupa tapi tak sama dengan yang dilakukan warga Desa Hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Sama-sama menggelar tradisi di akhir bulan Safar, mereka melangsungkannya dengan cara mandi di laut sebagai simbol membersihkan diri. Mereka biasa menyebutnya dengan mandi Safar. Semoga negeri kita ini jauh dari bala. Tradisi ritual dalam bulan Safar biasanya digelar masyarakat pada Rabu terakhir di bulan kedua kalender Hijriah. Selain memiliki makna sesuai dengan keyakinan masing-masing, yang pasti sebuah tradisi bisa diwujudkan sebagai wadah mempererat tali persaudaraan. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, semoga dengan adanya tradisi seperti tadi dapat mempererat tali persaudaraan kita antar umat manusia. Amin. Ustaz, kembali kita berbicara soal adat istiadat dan juga tradisi nih. Kita berbicara soal bulan Safar nih Ustaz. Banyak mitos yang mengatakan bulan yang penuh bala atau kesialan. Banyak yang percaya bahwa akan terjadi musibah dan cobaan sehingga masih adanya tradisi-tradisi dalam bulan Safar ini. Bahkan nih Ustaz, saya nih cerita pribadi. Beberapa teman saya diundur nikahnya Ustaz, diundur nikahnya karena orang tuanya bilang kalau nikah bulan Safar tuh nggak boleh, nanti sering berantem, sering apa, jadi nggak bagus, diundur aja bulan depan gitu katanya. Nah, pandangan Islam dengan ini bagaimana Ustaz? Mengapa sampai ada pandangan-pandangan bulan ini bagus, bulan ini enggak, ini banyak bala, ini enggak? Nah, apakah benar atau gimana nih Ustaz? Ya Mas Asran, ada dua aspek ya. Yang pertama, semua bulan itu adalah karunia dari Allah, maka semua bulan itu baik. Asalkan yang kita lakukan baik. Bulan apapun kalau yang kita lakukan buruk, membahayakan, tetap itu berkorelasi dengan apa yang kita dapatkan. Yang kedua, Allah tetapkan di surat At-Taubah, semua bulan itu sama, tergantung amal ibadahnya. Hanya kenapa ada mitos seperti itu, bulan Safar, bulan sial, bahkan orang menikah pun ditunda di bulan yang lain. Dahulu ya, kejadian itu ada di masa masyarakat Arab. Di mana dahulu memang di Safar itu orang hening, semuanya keluar. Sehingga kalau keluar, yang di dalam itu tidak ada. Berkuranglah orang yang menjaga lingkungan, menjaga pedesaan, karena mereka kebanyakan berperang keluar. Maka dikhawatirkan itu akan membuka lagi keburukan-keburukan di masyarakat, karena tidak ada yang beraktivitas. Demikian juga dahulu pun mereka tidak menanam di bulan Safar, menunggu bulan yang lain. Karena keadaan sebetulnya bukan karena bulannya, tapi keadaan atau kondisi air yang tidak bagus. Maka atas dasar itu dulu juga pernah di masa Arab dahulu itu pernah terjadi musibah persis di bulan Safar. Maka dibuatlah itu anggapan-anggapan atau dugaan-dugaan. Namun ternyata setelah diklarifikasi itu bukan karena Safarnya, tapi karena manusianya banyak berbuat maksiat di bulan Safar. Berarti bukan karena Safarnya, bukan karena bulan yang kedua dalam Islam setelah Muharram. Bahkan kalau kita bicara lebih jauh, ada sahabat bahkan Rasul menikahi Khadijah di bulan Safar. Berarti tidak ada masalah. Demikian juga sahabat Ali menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Hijrah Nabi itu kan dari Muharram, tapi berakhirnya di bulan Safar. Maka insya Allah semua bulan itu baik. Semua bulan adalah karunia Allah. Yang penting kita jaga amal akhlak kita, maka semuanya akan baik. Tidak ada itu Safar bulan sial, kecuali karena kita sendiri
yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini sudah terjawab ya untuk para ibu-ibu di sana mungkin yang masih percaya mitos-mitos ini. Ustaznya semuanya itu baik, bulan ciptakan Allah. Yang nggak baik itu manusianya. Dan mungkin pada zaman dahulu ada situasi-situasi yang memang istilahnya kebetulan datangnya pada saat bulan Safar gitu ya, Ustaz, cobaan-cobaannya gitu ya. Dan ini akibat kelakuan kita juga sebenarnya gitu. Nah, Ustaz, lalu sebaiknya amalan apa yang dilakukan pada bulan Safar ini, Ustaz? Apakah berbeda dengan peringatan bulan-bulan lain, bulan Zulhijjah dan segala macam? Ya betul Mas Asran, bulan itu terbagi dua. Ada bulan yang dikhususkan oleh Allah, ada bulan yang diumumkan oleh Allah. Misalnya Ramadan kan dikhususkan untuk puasa yang wajib. Kemudian Muharram ada pengkhususan. Ya, kita akan mencoba untuk menghubungi Ustaz Atabik kembali, nampaknya sedikit terputus ya. Tapi yang jelas tadi informasi kita sudah dapatkan bahwa bulan itu semuanya baik, menurut saya tidak ada yang jelek. Dan semuanya itu tergantung pada kitanya. Kita sudah tergabung kembali bersama Ustaz Atabik. Ustaz Atabik, boleh dilanjutkan tadi informasinya? Tadi sempat terputus sedikit. Ya, mohon maaf, betul ya. Jadi sesungguhnya bulan itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus karena dikhususkan. Ramadan bulan khusus kita berpuasa, ada Zulhijjah bulan khusus untuk haji. Tapi ada bulan-bulan yang tidak dikhususkan sesuatu oleh Allah dan Rasulullah. Termasuk bulan Safar. Karena tidak dikhususkan, inilah kesempatan kita melakukan berbagai ibadah. Termasuk tadi ada juga sedekah. Karena sedekah itu menolak bala, kita juga perbanyak berzikir, mengingat Allah. Khawatir tadi kebetulan-kebetulan itu terjadi. Maka kita hindari dengan banyak zikir, banyak bermunajat kepada Allah, banyak menjalankan infak dan sedekah, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Karena memang so far tidak dikhususkan oleh Allah, oleh Rasul, tentang ibadah khusus. Namun manakala dikhususkan dengan ibadah khusus, itulah berarti sarana kita untuk meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan di sisi Allah. Oke, berarti kita garis bawahi bahwa ada beberapa tidak dulu dikhususkan gitu Ustaznya. Yang penting kita tetap perbanyak sedekah, melakukan hal-hal baik yang mendatangkan hal-hal baik juga untuk kita.